diharapkan paling tidak ada gambaran ya sampai metodologi mungkin ada yang kurang lengkap ya sedikit ya nanti dilengkapi sambil kita jalan kita lihat kekurangannya di mana mungkin di teori ya mungkin di metodologi dan sebagainya. Oke untuk mulai kuliah pada siang ini ya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang offline hanya satu orang. Oke, langsung saja silahkan yang pertama siapa? Ini langsung di share sendiri-sendiri ya, Lin? Iya. Ya. Ya, yang ini langsung di share sendiri-sendiri saja. Ya, siapa yang siap langsung saja. Mungkin pertama Lin dulu. Ya, silahkan Lin. Ya, silahkan Alin dulu. Yang lain siap ya. Saya kira jangan disia-siakan kesempatan ini ya, karena ini betul-betul nanti akan menjadi tugas akhir Anda ya, serius, kemudian tidak usah berpikir ulang untuk mencari judul lagi. Ya coba dari depan dulu. Judulnya apa? Judulnya sebentar Lin. Oke, dari Alin ya, keterbukaan anak dengan orang tua tiri dalam membangun keharmonisan keluarga. Nah, di sini ini dengan judul seperti ini ya, ini kelihatan sekali nanti teorinya apa? Teori yang mendasari apa gitu ya. Teorinya adalah teori tentang komunikasi interpersonal dan keterbukaan. Jadi nanti kalau Anda membuat teori yang pertama itu adalah kajian komunikasi yang memayungi. Apakah itu komunikasi interpersonal, apakah itu komunikasi pemasaran, apakah itu komunikasi antar budaya, apakah itu misalnya public relation ya. Nah, baru teori yang kedua itu mengacu kepada konsepmu ya, keterbukaan. Nah, ini kalau mau ditambahi di Yogyakarta juga boleh ya. Kalau misalnya semua informan Jogja, berarti keharmonisan keluarga di Yogyakarta itu juga boleh. Ya, supaya lebih jelas ini penelitiannya gimana. Oke, turun. Udah bilang jangan main yang itu. Ayo, apa nih? Abang sih bilangin. Ayo, di mute, mute. Ya, latar belakang masalah. Oke, pertama tentang keluarga, terus kemarin saya suruh nambahi ya itu tentang pernikahan kembali. Oh iya, pernikahan kembali ya. Ini kan datanya tentang perceraian. Nah, sebenarnya kalau kita bicara orang tua tiri itu kan tidak berhenti di perceraian. Karena cerai kemudian menikah lagi toh. Entah itu cerai mati, entah itu cerai hidup. Nah, data untuk pernikahan kembali diwujudkan di mana? Dapat dilihat di mana? Dari ini. Terus datanya mana? Pakai data apa? Oh, menikah lagi. Oke. Nah, terus kira-kira ada persoalan apa dengan keterbukaan? Mana ini? Kira-kira ada studi kasusnya tambahin, bisa? Artinya, ketika kamu meneliti tentang keterbukaan pada anak tiri, berarti ada persoalan. Banyak sekali kasus anak tiri tidak terbuka pada orang tuanya. Nah, ada. Oke, gimana? Oh, ini. Nah, dampak dari ketidakterbukaan anak tiri akan menimbulkan ya, oke. Ya, terus ya. Oke, terus sekarang rumusan masalah. Penelitian terdahulu sudah ya? Ada 5. Ada 5.
suara ayamnya siapa itu? Rumusan masalah bagaimana membentuk. Nah, rumusan masalah itu cukup judul ditambahkan kata bagaimana. Ya, jadi bagaimana keterbukaan. Kita aja langsung judul ditambahkan kata bagaimana. Itu sudah rumusan masalah. Ya, oke. Nah, tujuan penelitian ya sama. Mendeskripsikan judulnya tadi. Nah, secara rinci atau detail keterbukaan. Nah, oke, teoritisnya berupa pengawasan dan pemahaman. Nah, ini terus manfaat praktis. Setelah dua apa? A tuh? Ini kok. Ya, 2A dan B. Memberikan acuan bagi anak, orang tua, sikap terbuka dalam keluarga, pemahaman tentang dampak positif. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus, nah kajian teori ya. Ini di bawah payung dari komunikasi interpersonal. Ya, oke ya. Ini harap apa harapan, Li? Harapan. Emang harapan? Iya. Apa tuh? Siapa harapan? Ibu ini. Belum ada ibu harapan sama Syawari Ahmad. Ya. Oke. Jadi kembali ke teori ya. Iya. Oke. Nah, karena ini teori kajian itu hanya untuk mengantalkan, maka tidak perlu banyak-banyak ya. Tidak perlu banyak-banyak. Berapa lama nih? Komunikasi interpersonal. 2 sih. 2 ya. Yang justru banyak adalah keterbukaan. Kalau ada buku yang isinya adalah spesifik berbicara tentang relasi ibu tiri, orang tua tiri dengan anak, itu bisa dimasukkan ke teori. Relasi orang tua tiri dengan anak. Karena itu khusus ya, spesifik. Kajianmu spesifik. Keterbukaan siapa? Yaitu keterbukaan atau relasi orang tua tiri dengan anaknya. Nah, itu kalau ada buku yang berisi itu boleh dimasukkan ke kerangka teori setelah keterbukaan. Relasi orang tua tiri dengan anaknya. Nah, oke. Ya, terus metodologi penelitian jenisnya? Oke. Ya. Terus jenis teknik pengumpulan data? Observasi. Bentar, yang diobservasi apa? Kayak ini yang pengumpulan datanya sebelum dibikin interview guys. Enggak. Jadi yang dimaksud observasi bila Anda pakai ini, berarti Anda itu melakukan observasi setelah turun lapangan. Biasanya observasi itu dipakai untuk event-event. Berarti ini nggak usah ya, Bu? Nggak usah. Kalau enggak ya nggak usah. Berarti kan Anda memang harus, kalau observasi berarti Anda mengamati pergaulan anak tiri dan melihat ya, melihat ke sana pergaulan anak tiri dengan ibunya kan tidak. Ya, berarti observasi hilang aja. Wawancara mendalam, ya. Kira wawancara mendalam saja tuh? Oh iya. Ya cukup. Nah, teknik sampling atau teknik cuplikannya pakai purposif dengan karakteristik. Karakteristiknya apa? Karakteristik informan. Nah, kalau namanya purposif itu kan ada karakteristiknya. Informan. 1 misalnya titik 2. 1. Remaja mungkin ya? Remaja yang memiliki gitu. Iya, remaja yang berusia. Enggak harus remaja kan? Oh iya. Ya, enggak harus remaja. Ya enggak harus usia, maksudnya ya udah remaja berusia, remaja yang memiliki bapak atau garis miring ibu tiri. Terus tinggal serumah enggak? Iya. Ya, tinggal serumah. Minimal perkawinan orang tua berapa lama? 3. Alasannya apa? Karena sudah membentuk akraban gitu ya, lebih dari setahun. Itu harus ada dasarnya. Oh, setahun iya. gitu ya. Iya, setahun. Lebih dari setahun apa? Setelah menikah lebih dari setahun. Orang tua. Orang tua menikah lebih dari 1 tahun. Ada lagi yang ingin ditambahkan karakteristik? Punya saudara tiri atau tidak? Perlu enggak?
Nggak usah. Nggak usah, cukup ya. Cukup. Terus. Uji validitas data pakai apa? Masih bingung. Triangulasi kan? Iya. Yang teori. Bukan ini, triangulasi itu bukan teori triangulasi. Oh, yang mana? Oh, nanti dicari di Moleong coba. Di apa? Moleong. Muleong. Oh, Muleong. Bukunya Moleong. Udah loh, udah kemarin Muleong ya. Nanti pakai- Triangulasi aja. Bisa ada triangulasi aja, ada triangulasi sumber, triangulasi metode. Tergantung nanti dibaca dulu punyanya Moleong ya tentang uji validitas Oh, iya. data. Kalau triangulasi sumber berarti banyak ilmuwan, punyamu masuk. Itu mungkin ya, Bu. Oh. Sumber. Kalau Iya. triangulasi metode berarti metodenya pengumpulan data banyak, tidak ya? Enggak. Udah triangulasi sumber Berarti yang sumber aja. ya. Tambahin. Triangulasi sumber. Ya, terus teknik analisis datanya. Berapa ini anunya? Bukunya berapa di metodologi? Ada 8, Cukup ya, 8. Oke. Berapa halaman? 18 ya? 20. Ya pas untuk sebuah proposal skripsi. Udah. Ya, cukup. Masih. Ya. Lanjut. Lanjut. Nggak ada. Kuliah ditutup. Ini Sabrina mau Bu. mau ya? Sabrina bukan yang mau. Sabrina, silakan. Silakan saya screen Sabrina. Oh, Senia, Senia. Senia. Salah, Senia. Senia, silakan Sen. Ibu sebentar saya ini joinnya lewat HP, saya pindah di laptop dulu ya. Ya, sampai. Ya. Kesuwen tinggal. Wandi, Astagfirullahaladzim. Bentar ya Bu. ujian berapa? Kepencet. Ayo. Silakan Anggi. Enggak jadi kan? Ini share screen sendiri. Ya. Sudah di ini kok, jadi multi ya. Aku nggak pakai kuping loh yang tadi. Yang pakai jilbab ya. Kepencet. Mana hasil kerja kerasmu? Ayo, Anggi. Bentar Bu. Malam berduaan toh. Yang satunya setan, Bu. Ya positif ya, positif. Saling memotivasi, lulus bareng, betul? Saling diskusi, membantu. Ya rakyat sepasang dua pasang ada yang jadi ya. Apa itu hikmah kuliah di UMY? Nah, kita ya nggak tahu, Di. Tamu undangannya itu. Tamu undangannya ini peserta MPK. Oke, strategi promosi secara. Nah, besok lagi kalau menulis judul skripsi harus kapital semua, ya. Kapital semua, ya. Ya, lanjut. Kayaknya dulu di LBM sudah ya, Ndi? Apa Bu? LBM-nya sudah dikoreksi ya? Sudah. Ya. Nah, itu lanjut ke teori ya. Agak perbesar, Ndi. Cerita. Apa Bu? Apa? Di Zoom, agak di Zoom. Oh di Zoom ya. Cukup? Betul. Ya, kemarin itu sudah tahu di ini. Capek-capekan. Target capaian. Target capaian. Kemarin tuh aku bingung bikin manfaatnya tuh loh Bu. Sebentar, ini target capaian sudah ada. Target capaiannya sudah ada. Oke. Kemarin udah lewat apa wawancara sama pemilik apa
Ini CV-nya. Ya, terjual habis. Sisi target capeknya. Oh, capeknya terjual habis. Yang 2021 kayaknya belum deh, bukan? Tahunnya belum habis. Maksudnya ini lah, yang namanya target capaian itu angka semua loh, Bi. Nominal semua. Misalnya targetnya 6.000 produk. Capaiannya Ya. berapa? 6.000. Masa semuanya sama? Iya. Kadang bahkan dia kayak kurang tuh loh, bukan? Mungkin dia tuh kayak produksi baru dan sekarang lagi bener-bener apa ya bahasanya, lagi bener-bener laris banget tuh loh, Bu. Dia udah ngadain 2 kali giveaway dan itu tuh ngadain giveaway-nya tuh iPhone semua. Bisa tanyain kemarin mungkin kisaran jadi kayak 6.000 lebih, kayak berapa buah gitu loh, Bu. 6.030 atau 6.000 berapa gitu kemarin waktu pas wawancara gitu. Ya sudah, kalau misalnya sama, ditulis aja angka yang sama ya. Oh ya, itu dia, Bu. Baik, Bu. Dikasih angka. Berarti sebetulnya ini justru persoalan itu muncul itu karena target tidak sama dengan capaian. Oh, Karena itu lebih kecil, maka capaiannya mungkin di dikasih angka lebih besar ya. Misalnya 7.000, 6.000 berapa. Kalau sama antara target dan capaian tidak ada persoalan. Gitu. Nah, itu harus beda. Meskipun tidak mesti lebih kecil ya capaiannya. Capaiannya bisa lebih besar. Ya, jadi untuk yang lain-lain yang meneliti strategi promosi, tolong diperhatikan ketika Anda memaparkan tentang data target capaian, target dan capaian harus beda angka, ya. Karena itu mencerminkan bahwa ada persoalan di situ. Ya. Dasarnya tidak sama dasolan, target tidak sama dengan capaian. Gitu. Nah, kalau sampai sama berarti nggak ada persoalan. Ya sudah, baik-baik saja kok. Target kami dengan capaian kami sama kok. Nah, ya, gitu. Terus turun. Kehujanan. Ini nanti share-nya. Ini mau di-reorder apa? Lewat sini. Lewat sini. Dikirim ke Alin aja. Oh iya. Saya nanti biar semua tahu nih loh kekurangannya di mana. Saya nanti kayak diorek-orek yang sini piye? Enggak kelihatan ya. Yang online gimana? Oke, Di. Kemudian bingung di manfaat ya. Anggi, iya, Bu. Anggi. Iya. Bukan berapa kontribusi keilmuan. Oke. Judulmu promosi online ya, Di? Iya. Strategi promosi lewat Instagram gitu ya, Bu. Online atau gimana? Online. Nah, kalau cuma satu nggak usah pakai A ya, manfaat praktis. Oh, berarti langsung gini aja, Bu. Oh. Nah, untuk ini, untuk followers. Nah, ini satu untuk CV. Oh, yang satu buat Ya, untuk followersnya. B-nya followers. Nah, untuk followers apa manfaatnya? bahan pertimbangan juga, Bu. Ya, nggak Bahan apa-apa. pertimbangan. Alternatif ya, jalan mau pilih apa namanya ini. Ya, sebagai alternatif dalam pemilihan ini apa? Masker ya, pemilihan masker. Oh, iya, Bu. Nah, untuk kajian teori saya tadi bilang teori yang pertama adalah dia masuk di kajian bidang apa. Kalau strategi promosi berarti A adalah komunikasi pemasaran. Ya. Satu ya. Komunikasi pemasaran dulu. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 halaman. Toh? Nah, baru langsung aja ambil strategi atau promosi online. Ya, promosi online.
Terus strategi promosi Ini online. pengertian atau teori, Bu? Bisa pengertian, bisa teori. Kalau ada teorinya kan teori. Cuma biasanya kalau kualitatif lebih banyak ke pengertian dulu. Nah, baru setelah strategi promosi online, kamu bicara tentang perencanaan promosi online. Perencanaan promosi online, terus bauran promosi online. Bauran promosi online. Ini dipasang. Dipasang. Ya. Sudah, terus evaluasi promosi online. Evaluasi promosi online. Terus yang terakhir tentang Instagram. Nah, itu aja istilahnya. Buat yang Instagram tuh apapun yang terkait di Instagram kan, Bu? Maksudnya fitur-fiturnya terus lain sebagainya gitu. Oh ya. Oke, lanjut dah ya. Metodologi. Ini kamu baru buat apa, Mbak? Apa? Ini buat apa ya? Sudah kamu buat apa, teorinya? Enggak putus-putus ya. Teorinya apa? Pakai headset dulu ya, Bu. Nggak jelas. Mungkin Halo, Bu. Oke. Oh, udah. Mana Mbak udah? Udah. Volumenya Kok menggema ya, Bu? Iya aja berarti. mana cek dulu. Terus? Siap, Bu. Saya yang mana? Jadi pakai ya, coba Bu. Suaranya. Iya. Udah, Nggih? Udah. Gimana tadi Bu Suci nanya apa, Bu? Soalnya putus-putus. Teorimu yang mana tadi? Teorimu sudah dibuat sampai mana? Nah, kemarin Strategi. tuh bingung, Bu, mau masukin komunikasi pemasaran atau enggak. Kan kalau komunikasi pemasaran kan nanti lihat-lihat dari jurnal-jurnal itu tuh ada yang ada yang enggak. Makanya kemarin aku masih bingung kan, Bu. Makanya baru tak masukin strategi promosinya sampai ke tujuan Dimasukkan karena bicara bauran. tentang teori yang memayungi. Nah, teori yang memayungi itu kan harus ada teorinya. Masa komunikasi apa, bidang kajian apa itu harus ada. Ya. Oke, nanti diperbaiki teorinya, Nggih. Oh iya. Berarti ini nanti teorinya komunikasi masuk ke teori komunikasi pemasaran ditambah lagi atau cukup itu aja, Bu? Ya enggak, komunikasi pemasaran, terus yang ini yang kamu tulis merah-merah tadi. Oh iya iya iya. Itu dicari semua ya. Perencanaan promosi online, bauran promosi online, evaluasi promosi online. Dicari semua ya. Bu, kalau promosi beda ya, Bu, kalau promosi konvensional sama online itu nanti apa namanya? Kebanyakan kayaknya online tuh belum banyak yang bahas gitu, tapi mungkin tak cari Ada. dulu, Bu. Ada. Ada, Bu. Oh, ada. Sekarang Ya. semua mahasiswa penelitiannya promosi online. Semuanya Oh. Instagram, tidak, sudah hampir tidak ada yang konvensional. Oh, ya ya ya. Baik. Terus berarti ini perlu nggak, Bu, yang bawah-bawah ini, Bu? Langsung Kayak aja, buku yang kamu jadikan referensi, pilih yang online saja, jangan yang konvensional. oh ya, Bu. Bukunya langsung cari yang termasuk bauran promosi online ya. Meskipun terkesan sepintas hampir sama antara online dan offline yang bauran promosi, tapi tetap referensinya kamu cari yang online ya. Oh ya, Bu, nanti pakai referensinya lebih ke online aja. Semuanya online.
Baik, Bu. Ini nanti penerapannya ketika Anda bicara bauran promosi online, ya, bauran promosi yang diterapkan di Instagram, bukan sendiri personal selling sendiri, direct marketing sendiri bukan, tapi bauran promosi yang di Instagram, misalnya periklanan di Instagram, apa namanya, diskon itu ya, sales promotion di Instagram gitu. Nanti ke Instagram. Jadi fokus penelitianmu adalah Instagram. Termasuk nanti tujuan penelitian, perencanaan promosi online menentukan tujuan. Menentukan tujuan komunikasi di Instagram. Merancang pesan di Instagram. Menetapkan anggaran di Instagram gitu ya nanti. Nanti kalau sudah ke lapangan betul. Ya, jadi semua fokus ke online Instagram. Ya. Nanti kalau udah bimbingan itu, ya, kalau udah ambil data nanti. Oke, lanjut aja, Nggi, langsung ke metodologi aja. Metodologi, Nggi. Ya, Bu. Bentar. Oh, ini. Oke. Mulai dari jenis penelitiannya apa? Jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, Bu. Oke. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu tadi observasi nggak masuk ya, Bu? Soalnya tadi lihat tempatnya Alin. Sama nggak sih, Bu? Beda? Kalau kamu observasi ketika CV itu membuat Instagram, kamu mengamati pembuatan Instagramnya CV ini, itu observasi. Observasi enggak? Kalau Instagram enggak, Bu. Soalnya mereka udah punya gitu. Jadi gimana, Bu? Jadi tidak. Jadi nggak perlu pakai observasi ya, Bu. Soalnya mereka udah dari 2018-an sih, Bu, punya Instagramnya. Jadi aku nggak mengamati langsung. Yang ngesan nggak? Iya, dipatahin. Kenapa, Bu? Yang ngesan Alin. Iya, ini habis ini saya yang Terus, Di, observasi cara mendalam, ya. Berarti tadi aku nggak usah pakai apa tetap pakai, Bu? Observasinya. Nggak usah. Kalau kamu mengamati pembuatan Instagramnya, itu observasi boleh. Oh, iya. Wawancara mendalam. Bentar, ya. Termasuk, ya, ketika Anda mengamati proses promosi, proses pembuatan Instagram, ya apapun itu. Karena nanti di observasi harus dijelaskan apa yang diamati, kapan mengamati. Ya. Ini nanti yang offline, prioritas dulu ya. Hujan kasih ya. Yang offline prioritas dulu. Yang online 5. Udah, Nggih. Tadi kembali ke metodologi ya, Dik? Ya. Tadi observasi hapus, terus wawancara mendalam. Nah, terus udah? Terus itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasinya di sini apa? Ditambahkan, Dik. Dalam penelitian ini, setelah titik. Nah, dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi titik-titik apa? Dokumentasi titik-titik. Nah. Ya. Ini dokumentasinya tuh produknya atau waktu pas dia ini sih, Bu, ngoperasionalin Instagramnya itu, atau apa biasanya kalau dokumentasi yang dalam kamu kualitatif? pakai, misalnya Instagramnya itu sendiri, atau
Instagram dia atau paling enggak Oh iya iya. dijelaskan apa itu dokumentasinya. Terus teknik sampling atau cuplikan pakai apa? Pakai purposif. Karakteristiknya informan tulis. Kalau semuanya saja kalau Anda pakai purposive sampling harus ditulis karakteristik informan yang akan diteliti. Misalnya 1, staf promosi, sudah menjabat staf promosi. 2, atau di bagian pemasaran. 3, apa gitu ya. 3 misalnya ini loh yang admin ya, admin Instagram misalnya. Ya. Kalau Ini kayak apa? Staff promosi itu maksudnya dijelas. Ini nanti kayak misalnya bagian pemasarannya tuh apa gimana Bu? Misalnya kayak staff promosinya aja deh Bu. Artinya 3 ini yang akan kamu wawancarai. Oh iya paham. Ya, ini yang kamu wawancara itu siapa? Oh, bagian pemasaran. Oh, staf promosi. Oh, admin Instagram. Yang tahu tentang pembuatan Instagram ini loh, strategi promosi online. Kan ini orang tahu. Orangnya bebas siapapun, tapi jabatannya ini. Ya, gitu. Ya Bu. Nah, terus turun. Triangulasi. Nah. Triangulasi sumber ya? Iya. Sumber mana. Ini Bu. Oh, iya. Tidak merupakan uji valid. Sumber, oke. Yang telah diperoleh melalui. Mana tuh Bu? Melalui. Udah. Ya, analisis data pakai. Analisis datanya pakai ini ada dari pengamatan di lapangan sampai penarik kesimpulan Bu. Oke, ada sumbernya ya, ada referensinya ya. Belum tak tambahin ya Bu. Ya nanti Daftar pusakanya kan apa Bu? referensi. Bukan. Oh, ini teknik analisis datanya ini. Ya. Berarti yang ditambahin di ditambahin sumbernya itu di bagian mananya Bu? Teknik analisis datanya atau per ininya, per subnya? Analisis data. Jadi kalau bisa per sub ada referensinya ya. Oke, cukup. Cukup Bu. Makasih Bu Suci. Terus ini ya. Oke. Itu sini. Bunyi. ini udah Oh, sudah lah itu. ini kabel apa Bu? Oh, beda toh? Beda. Ini yang udah kita cek. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Jorak-jorak sendiri. Oke. Oh, analisis framing pesan moral ya. Oke. Bentar. Analisis framing itu dipakai untuk pemberitaan. Oh, film ya Bu? Bukan. Oh, saya Oh, salah loh. Kalau analisis semiotik, analisis naratif, itu bisa film, ya. Karena apa? Karena analisis framing itu meneliti tentang ideologi media. Ya, jadi pemberitaan yang ini soalnya kan kaitannya film itu bisa bisa fiktif ya. Ini harus pemberitaan itu harus nyata. Ya. Kan ini Bu, saya kan kemarin juga mau yang pemberitaan itu. Itu tuh pemberitaannya tuh harus yang baru atau boleh yang lama kayak Nah, kemarin itu disepakati di prodi
6 bulan sudah out of date. Berarti maksimalnya 6 bulan. 6 bulan. Kalau 6 bulan belum selesai skripsi harus ganti judul. Oh, beritanya wes. Iya udah layu. Purnomo ya. Iya. Sama ini. Berarti kan ini nanti saya ganti kan. Oh, Saya ganti semua. iya. Nah terus kalau di latar belakang masalah itu berarti nanti yang dijelasin di situ tentang apa nih ya Bu? Loh ya tentang ini artinya kan kamu bicara tentang ideologi media. Pemberitaan itu berpihak kemana ya kira-kira ya? Dibuktikan dengan kutipan-kutipan apa? Yang mana? Itu harus ditampilkan. Kecenderungan media untuk berpihak kemana itu harus ditampilkan teksnya. Jadi kayak ada kutipannya nanti di latar belakang. Iya. Terus kenapa berita itu diangkat? Kalau untuk ini Bu, apa namanya? Via medianya gitu, media online. Nah, analisis framing itu bisa membandingkan, bisa tidak. Toh, medianya bisa online, bisa offline. Bisa. Kalau mau membandingkan online dengan online, offline dengan offline. Tapi kalau mau membandingkan nasional dengan lokal tidak apa-apa. Oh, berarti misalnya saya misalnya judulnya gitu ya Bu ya. Terus nanti saya membandingkan antara berita itu di Tribun News sama Kompasiana kayak gitu ya Bu ya. Ya, artinya kalau misalnya ada perbedaan ideologi, itu boleh dibandingkan. Jadi memang kamu survei dulu kira-kira kok pemberitaannya ini kok berlawanan arah ya. Misalnya ya ini kok membela teroris kok. Yang ini kok agak tidak suka dengan teroris misalnya. Itu kan ada pemberitaannya sama misalnya tentang pemboman katedral misalnya. Yang ini kok agak membela ya. Misalnya ISIS dibela dan sebagainya. Ini kok anti, nah gitu. Itu saya tuh nanti kalau membandingkan tuh cuma satu berita itu atau nanti boleh berita-berita lain? Tidak boleh satu. Oh, malah. Yang di frame itu paling enggak 5 berita. Makanya setiap analisis framing itu ditulis periodenya. Periode Maret, nah itu ada berapa berita. Jadi tidak boleh satu. Kalau satu terlalu sedikit. 5 berita tapi yang di Tribun News dan 5 berita yang ada di Kompasiana gitu ya. Oh ya. Tapi nek Kompasiana valid nggak ya diteliti ya? Maksudnya contohnya aja Tribun News ya karo anu no. Sama CNN Indonesia mungkin. Ya. Tapi dicek dulu ya beritanya apakah memang terlalu condong ke kiri kanan misalnya ya, apa sama-sama. Kalau sama-sama ya nggak usah kan. Biasanya kalau misalnya berita di TV gitu boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kan kamu harus mendokumentasi dulu, ya kan? Ya dokumentasi kamu kan harus merekam. Iya kan? Oh iya. Harus direkam kan? Direkam atau di clipping kan? Iya. Kan yang mau dianalisis. Ya, mending online. Iya. Mending online atau offline? Offline yang koran-koran tuh. Di clipping. Koran. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa agak salah perspektif. Jadi sebenarnya framing itu hanya khusus berita. Musik, video, film itu bukan wilayahnya framing. Semiotik bisa, naratif bisa. Kalau yang naratif itu berarti punya yang Bu Surya itu. Cerita. Cerita. Kalau di latar belakang masalah ini kan selain saya kayak ngasih tahu ideologi media kutipan, terus habis itu kenapa berita itu, terus di situ saya ngasih tahu nggak sih Bu tentang kayak Tribun News tuh apa, terus habis itu Boleh. dikasih pengertian media juga. Kenapa media itu yang dipilih toh? Oh, ya. Itu dulu bisa. Nanti untuk memilih model framingnya, kamu masukkan ke teknik analisis data ya. Teknik analisis data di metodologi. Itu berisi tentang model framing yang kamu pilih. Oh iya, yang ada ini sintaksis. Maksudnya yang model ini loh, Edmund
Model Edmund Murray, model Kosiki. Kemarin kan didiskusi. Nah, di analisis data. Ini mau nanya lagi, Bu. Kan tadi latar belakang, nah kalau untuk kerangka teori kajian teorinya sendiri. Nah, kajian teorinya kamu apa? Misalnya objektivitas berita, ya nilai berita, pemberitaan, nilai berita, Tentang berita secara mungkin ideologi media. Sama di kajian teori berarti boleh ini saya jelaskan lagi Enggak, nanti itu bab 2. Tentang deskripsi medianya itu ada di bab 2 ya kalau framing ya. Jadi tentang deskripsi Tribunnews dan misalnya CNN itu di bab 2. Oh ya. Yang di kajian teori ini mungkin kayak pengertian berita itu apa, nilai-nilai berita, Nilai-nilai. ideologi media, terus itu Udah banyak tuh. tinggal tambah-tambah yang sesuai gitu ya Bu ya. Kalau manfaat penelitian itu teoritis sama praktis. Ya, kalau teoritis itu terkait dengan pemahaman referensi. Ya, peningkatan pemahaman, peningkatan referensi. Kalau praktis itu misalnya ke medianya. Ininya pembaca. Oh ya. Ya, itu dulu ya. Ya. Oke, lanjut, Lin. Nah, ini harus mengubah ini dulu. Iya. Bu, Muhammad Biondi gelem nggak Bu? Oh, saya Biondi. Bentar, yang offline dulu ya, Biondi. Biondi wes. Kopis Biondi boleh, Bu? Ra oleh. Enggak, ini menghormati yang offline dulu, soalnya mereka kehujanan sampai di kampus. Ya. Apa-apa, Bu? Ya. Ya. Presiden udah menikah. Iya. Ya. Mbak siapa nih? Oh, Messi yang kemarin telat itu ya? Belum tak jawab ya. Saya Mas. Digawat dulu ya, Mas, nanti tak. Soalnya aku nek anu lali loh, nek tak suruh di WA itu banyak toh mata kowe. Wis ngumpul sih, asopon, sopon harus dicatat. Disimpan dulu aja. Kan? Ini kayaknya udah bisa presensi juga ya tadi. Oh iya, tak cek. Strategi promosi antologi kolaborasi space melalui Instagram ya. Oke, ini senada dengan punyanya Anggi. Ya, jadi seperti tadi teori-teorinya juga seperti itu. Kemudian apa? Manfaat penelitiannya juga sama. Ini di yang juga ya di apa? LBM sudah kok kemarin? Target capaiannya ada? Nah, sudah ya. Oh, belum. Ya udah. Oke, sambil jalan. Jaraknya seperti teman itu. Sambil jalan. Teorinya sudah? Teorinya tadi udah nyatet belum? Yang seperti persis, ya persis seperti Anggi nih. Ya, nanti tanya Anggi ya. Tadi udah dicatat kok. Metodologi. Kamis kalian longgar jam berapa? Kamis tambah konsultasi. Ya kayak gini aja lah. Offline, online lah. Oh ya,
Penelitiannya deskriptif. Ini referensinya belum, masih ya. Referensi. Jadi usahakan tiap sub di metodologi ada referensinya. Ya, ada referensinya. Deskriptif kualitatif yaitu terus ini pengumpulan data pakai Wawancara sama dokumen. Ya, dokumentasinya apa sebut? Apa saja? berupa artikel media massa, catatan. Loh, ini yang kamu pakai loh. Nah iya, dalam penelitian ini dokumentasi terdiri dari apa? Berarti yang kita pakai. Ya, yang dipakai, yang kamu pakai. Ya, terus uji validitas belum ya? Nah, uji validitas data di sini harus ada referensinya juga. Pakai apa nih? Pakai apa ini? Belum. Validitas biasanya triangulasi. Ya. Kegiatan kegiatan promosi ya sudah. Ya. Loh, ini enggak semua mau wanita. Enggak semua mau. Mau tuh. Segera. Iya, online nunggu loh. Nah ya, mesaknya ya Anda kehujanan. Silakan. Dikirim Pak Alim dulu kalau misalnya belum dikirim. Udah ya. Oh, seharusnya ya. Nanti makanya kita bahas. Kemis biasanya jam berapa tuh besok? Pagi jam 9 gitu. Kemarin kan ada yang libur juga. Jam 8 deh. Oh, besok ya. Pagi aja Bang. Oh, jam 9. Konsol. Jam 9, Bu. Ya, oke, jam 9. Offline online ya, tetap. Gaya komunikasi apa sih? Ya, mau AGL. Toko itu selebgram, Bu. Kalau tahu. Oh, selebgram. Tolong dituliskan ya. Gaya komunikasi selebgram melalui akun Instagram dalam pembentukan citra. Citra saja, citra tahun 2020. Ya. Selebgramnya dilangin. Yang terakhir diulang. Oh ini. Tidak efektif ya enggak? Oh iya, baru kemarin. Oke, teorinya yang bingung ya Mbak? Yang di LBM jelas ya, mengapa pilih itu bandingkan dengan yang lain. Oke. Sekarang kita lihat teorinya. Bingung ya? Communicator style di bukunya Little John. Ini interpersonal, bukan interpersonal tuh, ini gaya komunikasi tuh. Bukan interpersonal tuh, tapi di media sosial tuh. Ya, berarti tidak. Bukan ya. Berarti komunikasi massa. Oh. Satu komunikasi massa. Ya, kajian dia masuk ke kajian komunikasi apa gitu ya. Kalau dia interpersonal, gaya komunikasi interpersonal itu komunikasi interpersonal. Tapi kan misalnya gaya komunikasi orang tua ke anak ya, itu kan interpersonal. Maka satu teorinya gaya komunikasi interpersonal, tapi kan ini selebgram. Selebgram maka bukan komunikasi interpersonal, tapi komunikasi massa. Oke.
Oh. Terus sekarang gaya komunikasi. Coba baca di bukunya Little John ya, Communicator Style. Bukunya Little John, Theories of Human Communication deh. Teoris. Human keterang, Bu S. Ya, terus apa gayanya apa aja. Nah, nanti akan disebutkan beberapa jenis gaya ya yang mungkin dipakai oleh seleb ini. Nah, nanti akan sebutkan beberapa jenis gaya dalam teori gaya komunikasi. Sebentar, di LBM-mu ada mencakup keunikan dari gaya dia. Oh ya udah. Citra diri perlu. Citra, oke, ya nggak apa-apa. Oke, terus metodologi. Metodologi sama ya, deskriptif. Deskriptifnya malah belum ini. Deskriptif, kualitatif. Objeknya apa? Objek itu ya judulmu itu loh ya. Bukan objek itu bukan subjek, bukan informan, bukan. Judulnya ditulis. Nah, judul. Teknik pengumpulan data? Ya, wawancara dan observasi, betul. Yang diobservasi apa disebut ya? Kamu kan bicara gaya. Ya gaya komunikasinya itu, bagaimana dia berbicara, verbal kan ya. Bagaimana tulisannya, bagaimana ininya, busananya, gaya bicaranya. Soalnya dia tuh malah cowok tapi seringnya Iya, ya, itu kan dibahas di observasi. Ya, terus dokumentasi perlu enggak? Dokumentasi jelas karena Instagram toh. Terus udah. Ulang ya, uji validitas data dan teknik analisis data. Berarti minggu dari Kamis tahun minggu depan kalian sudah sama Bu Indah ya? Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya nanya kapan? Minggu depan sama ada. Enggak apa-apa. Berarti yang sama Bu Endah itu minggu besok atau 2 minggu lagi? Minggu besok toh? Oh, udah selesai besok. Ya, kan Selasa besok. Kamis sudah selesai. Terus ngumpulnya hari apa? Sabtu depan ya. Enggak apa-apa, nanti sambil kumpul buat aja lah. Oh iya. Berarti itu udah langsung masuk semiotik ya, Bu? Sudah. Oh iya. Siap, Bu. Nanti kumpulnya bisa pertemuan ke-8 ya. Oh iya. Iya, bisa Iya. dibuka itu. Kenapa, Bu? Saya buka bisa di Bisa, pertemuan nanti ke-8. diatur aja, Bu. Saya nanti enggak ganggu LR-nya Bu Indah. Oh iya, di setting aja, Bu. Tak setting. Udah, Kak. Ya. Lanjut. Yang offline siapa? Iya, sama Tasya. Nah, manajemen konflik dalam pernikahan janda duda. Nah, kalau hanya manajemen konflik itu bisa kajian psikologi, bisa kajian IP. Harusnya manajemen konflik interpersonal. Nah, ini wis entuk informan belum janda duda nih?
Ini memang belum menikah. Sudah menikah. Oh sudah, dengan keluarganya masing-masing ya. Ya huruf kapital. Bedar plus 2. Coba di LBM sudah ada kasus-kasus belum? Belum. Tambahin. Kasus-kasus konflik antara janda dan duda yang menikah. Mengapa dengan janda dan duda ya? Harus ada alasannya. Ini kalau dapat kasus bagus ini, dapat informan. Susah kan? Nggak susah juga ya. Ada Banyak kok keluarga besar. Rondo karo duda bawa anak masing-masing. Minim 3, 4 ya, Pak. 3 cukup. 2 pun cukup kok. 2 cukup ya. 2. Minimal 2. Tapi janda dan duda yang konflik loh ya. Kalau tidak konflik nggak bisa diteliti. Iya. Janda duda nih adem ayem. Anaknya oke, ayam rukun ya nggak bisa diteliti. Terus sudah langsung. Ya kajian teorinya apa? Komunikasi interpersonal, konflik interpersonal, manajemen konflik interpersonal. Yang manajemen konflik Tapi ada dosen yang ketika nguji kalau judulnya manajemen konflik kok terkesan psikologi, maka diganti judulnya pola komunikasi dalam interaksi konflik. Pola komunikasi dalam interaksi konflik. Dan kelihatan komunikasi. Ini ada teorinya dari De Vito ini. Pola komunikasi dalam interaksi konflik. Antara janda dan duda. Di Yogyakarta ya. Sama, deskriptif, kualitatif, wawancara mendalam. Oh ya karakter teknik samplingnya ya, positif toh. Karakternya apa kira-kira? Pasangan janda dan duda. Tapi sebetulnya janda itu belum menikah ya. Iya. Duda itu juga belum menikah ya. Kalau sudah menikah bukan duda lagi ya. Berarti piye? Maksudnya mungkin bekas mantan ya. Mantan janda dan duda. Berarti karakteristiknya apa? Yang janda yang telah janda dan duda yang telah menikah. Masing-masing punya anak. Gitu? ya. Konflik, yang jelas mereka konflik. Mereka sering konflik. Saya menikah berapa tahun? Tahun cukup. Ya, mempunyai masing-masing, Lin. Masing-masing memiliki anak. Sering konflik. Ya. Teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam. Wawancara mendalam. Oke, Mbak. Oh. Nanti teknik uji validitas datanya dicari ya sama analisis data. Ada enggak? Kalau enggak ada yang online? Hah? Ya monggo.
Oh, nek ada ngecat dijawab, nek anaknya nggak di sini nggak bisa ya? Ngecat tak jawab, nek anaknya udah keluar nggak bisa ya? Oh iya nggak bisa sama aja. Ya kan, oh itu. Ini aja Bu di FP buat Nggak usah. nanti aja ya. Itu everywhere. Nggak, ya, sekali lagi. Nah, BTS sebagai brand ambassador Tokopedia dalam strategi promosi untuk meningkatkan BTS sebagai brand ambassador Tokopedia dalam mempromosikan apa? BTS sebagai brand ambassador Tokopedia. Udah gitu aja toh. BTS sebagai brand ambassador Tokopedia cukup tahun. Otomatis nek brand ambassador kan promosi toh. Tokopedia tahun gitu aja. Nggak usah pakai meningkatkan Bu. Nggak usah. Nah, ini kan berarti apa yang ditanyakan? Kenapa BTS? Ya. Kenapa Tokopedia dulu? Ya. Di LBN udah ada. Kenapa Tokopedia? Kenapa BTS? Target capaian Tokopedia. Ini susah loh Tokopedia di Jakarta ya? Iya. Ya, terus rumusan masalah penelitian terdahulu ya. Banyak, penelitian terdahulu banyak. Nah, teorinya kira-kira apa? Brand ambassador masuk apa tuh? Ya, enggak, ininya. Bauran promosi masuk apa kalau brand ambassador? Ada tuh teori brand ambassador itu? Hah? Enggak, ini kan anunya. Ini kan produsennya. Nah, kalau kamu konsep kuantitatif, perilaku konsumen. Ini apa namanya komunikator, ya dia ingin mempromosikan. Misal gini loh, tadi misalnya Instagram itu kan promosi online. Itu teorinya komunikasi pemasaran, promosi online, Instagram. Ini ada nggak teori tentang brand ambassador? Nah itu masuk, kalau memang belum ada itu masuk kemana gitu loh? Nah, dia dipayungi oleh teori apa? Periklanan ya? Iya. Periklanan. Apa? Yang anak-anak advert gimana nih? Brand ambassador itu masuk di teori apa itu? Dipayungi apa? Periklanan kan? Iya, periklanan online ya. Sudah berarti teorinya periklanan. Terus brand ambassador. Nah, ambassador. Nah, kalau perilaku konsumen itu kalau Anda penelitian kuantitatif ya. Kalau kualitatif kan dari produsennya. Ya, jenis pekerjaan sama, deskriptif, objeknya itu judulnya itu. Terus teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi jelas ya? Udah belum? Udah ya? Udah nanti ditambahi uji validitas dan teknik analisis data. Thank you. Siapa lagi? Aku udah mirip ya?
mesti kandel. Mesti tebel. Oh iya, sama. Oh iya, kemarin sama ya. Strategi promosi Indiferito paket pesta dalam meningkatkan jumlah konsumen melalui Instagram. Tambah strategi promosi online. Ya. Terus udah tahu nih LBM-nya tuh? Udah. Terus teorinya tadi persis punyanya Anggi juga. Apanya? Dua itu ya maksudnya? Loh, ya kan mana? Tiap ini kan sudah ada. Maksudnya tiap sub gitu. Komunikasi pemasaran menurut ini. Itu sudah satu saja. Yang kalau komunikasi pemasaran kan hanya ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Yang banyak itu teori promosi online, perencanaan promosi online itu satu-satu saja cukup. Oh. Komunikasi pemasaran, promosi online, perencanaan, evaluasi Instagram. Ya. Terus, udah apa nih? Deskriptif. Kualitatif saja. Nanti kalau studi kasus, kamu ditanya studi kasus malah bingung nanti. Deskriptif aja. Deskriptif, kualitatif. Ya. Penelitian deskriptif merupakan. Ya, toh kalau ada kualitatifnya, deskriptif kualitatif ada lagi. Wawancara, dokumentasi, ya nggak usah. Ya kecuali kamu memang melihat pembuatan ya Instagramnya, nggak berarti bilangnya. Karakteristik yang Ya tadi, siapa saya harus wawancarai? Staf promosi. Ya ini ya jabatannya disebut. Tadi kan staf promosi, bagian pemasaran, followers juga ya. Followers juga. Ya untuk Anggi ditambahi followers juga diwawancarai. Karakteristik followers yang diwawancarai, misalnya, sudah. Yora jutaan si siji. Ya tanggapan kan? Oh ya, untuk yang penelitian tentang strategi promosi, tolong tujuan penelitian 2 ya, yaitu 1 untuk mengetahui atau mendeskripsikan secara rinci strategi promosi bla 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 bla. 2 untuk mendeskripsikan tanggapan followers. Mendeskripsikan tanggapan followers tentang strategi promosi yang dilakukan oleh
5 lah, paling 5 sampai 10 followers diwawancarai ya. Sehingga karakteristik followers apa? Misalnya sudah menjadi follower berapa lama, gitu aja. 10. Minimal yang mana? Followers. Oh ya tergantung Instagram ya toh. Oh, di 2 tahun. Oh, di 2 tahun aja. Sejak dia berdiri. Sudah menjadi follower sejak Instagram itu ada, Pak. Follower sejak Instagram itu dibuat. Nah, Instagramnya berapa lama? Ya kan belum mewakili, no? Udah, apa lagi? Oh, bisa. Ada yang bicarakan tentang triangulasi saja. Pakai teknik triangulasi gitu. Sudah. Ya, kalau perlu digambar bagannya. Digambar bagannya. Analisis interaktif namanya. Bu, yang online, Bu. Ya. Yang online kapan, Bu? Yang online sebentar. Yang offline masih berapa? Kurang 2 orang. Aku mau, Bu. Habis bayar nih. Wah, rasah wingi sesuk. Rasah. Maafin kelar toh laporanku. Kone wes. Farhan carry dhewe. Oke, Bu. Strategi promosi Netflix ya sama ya, yang pakai strategi itu pada dasarnya punya pola yang sama ya. Ketika menuliskan teori ya dan di LBM ya polanya sama. Ya kemarin apa yang belum apa Mbak? Yang mau ditanyakan apa? Teorinya tadi ya sama ya. Kalau yang berarti tetap sama aja, Sama. semuanya sama. Nanti teorinya Twitter gitu. Teorinya kan sama tuh, komunikasi massa, online. Tadi ditambah online enggak? Iya. Berarti jenis pertanyaannya Deskriptif.
Hah? Dalam membangun brand image itu ada yang membangun brand image boleh tambahin brand image. Gak apa-apa, tambahin brand image. Ya? Ya. Yang lain ya Pak? Kira-kira kalau misalnya satu pola yang sama kayaknya tidak usah presentasi, nggak apa-apa ya. Kayaknya tidak tinggal mengubah seperti yang sudah ada. Kemudian kalau masih bingung itu yang ditanyakan, nggak usah diperiksa satu-satu. Mau nanya. Itu ada bagannya nanti isinya apa aja, Bu? Ada analisis alternatif juga. Kenapa tuh? Yang reduksi itu loh, Bu, di bagian uji validity. Gambar itu. Gambar tentang itu proses pengumpulan data, ada reduksi data, itu ada gambarnya, maksudnya ini panah kemana, ini panah kemana gitu. Jadi yang pengumpulan data, reduksi, verifikasi itu nanti ada bagian gambarnya. Coba Anda cek di bukunya Miles dan Haberman. Miles dan Haberman itu ada gambarnya. Jadi tidak hanya narasi, tapi juga digambarkan dalam bentuk bagan. Berarti sebelum narasi ya, Bu? Sudah aja. Sudah aja. Oke, Bu, makasih. Anda coba lihat di internet juga bisa kok. Coba bagan analisis interaktif, itulah ada nanti gambarnya. Ya. Ya, siapa? Ya, sama tuh. Ya. Ya, kalau udah sama tidak usah konsultasi ya. Kira-kira sama, nanti juga tinggal direvisi. Oke, yang online. Muhammad Biondi, Bu, mau. Biondi silakan, udah kerja keras. Silakan Biondi. Ini yang kayak komunikasi kemarin bukan tuh? Iya. Tapi ini interpersonal ya? Iya. Oh, gaya komunikasi bukan interpersonal. Apa interpersonal maksudnya? Oh, kuliah. KS kuliah. Ya, silakan Biondi. Oh, suwi. Nah, ini kan nggak disiapkan dulu ya Biondi ya tadi. Dibuka, Samper, Bu. ya belum. Cuma kamu toh yang lihat ya. Kata Bu. Atau Alin aja yang share screen. Oh, ini ya, gaya komunikasi anggota ya maksudnya ya. Iya, Bu. Gaya komunikasi anggota organisasi. Berarti bukan organisasi masyarakatnya nggak di Bu? Gaya komunikasi itu orang. Oh ya, siap, Bu. Oh, komunikasi anggota. Organisasi orang. Gaya komunikasi anggota atau komunitas. Anggota aja ya, Bu? Anggota aja boleh? Boleh. Gaya komunikasi anggota organisasi masyarakat Brigade Joksin tahun 2021. Nah, kalau judulmu itu dalam meningkatkan solidaritas, berarti ada data tentang solidaritas.
Oh. Apa perubahan solidaritasnya atau apa yang kamu bisa sajikan tentang data solidaritas? Apakah dulunya kegiatannya sedikit menjadi banyak atau apa? Dulu banyak, terus di masa pandemi ini terbatas gitu loh Bu. Ada datanya. Masuk nggak Bu suaranya Bu? Masuk. Datanya mana? Bentar nek gaya komunikasi kui dalam rangka apa ya? Kalau kohesivitas ya dalam rangka solidaritas. Tapi nek gaya komunikasi ya tidak dalam rangka apa-apa loh ya. Nah, kalau mau menyampaikan gini apa Bu? Gaya-gaya bahasanya tuh loh Bu. Pas. Iya. Maksudnya gini loh. Ketika judulmu tuh gaya komunikasi, itu tidak boleh susuan ya. Berjarak Nggak boleh, itu kasih jarak. Nah, nanti saya dimarahin nanti. Bu, don't upload kan ini Bu. Nah ini susuan aku nanti yang dimarahin loh. Nah, oleh offline nih gue karepmu Don. Jadi Biondi ketika bicara gaya komunikasi itu kan kita ingin tahu identitas mereka. Jadi tujuannya bukan meningkatkan solidaritas. Oh, ya Bu. Tujuannya ya untuk pembentukan identitas misalnya. Ya kan? Dalam pembentukan identitas. Oh ya. Nah, kalau mau yang meningkatkan solidaritas itu tadi berarti maksudnya kan kohesivitas itu ya? Apa gimana? Enggak jadi. Ini kan kamu mau melihat gaya komunikasi toh? Iya, ya kayak yang pas yang mau tak ambil tuh kayak intinya kayak yang kemarin tuh loh Bu, yang kuanti tuh loh Bu. Tapi ya, kan itu di akun Instagram. Nah, ini di ormas ini Bu. Dia punya gaya khas ya? Iya Bu. Gaya khasnya di mana? Coba datamu mana? Mereka punya gaya khas di mana? Di bawah sih Bu. Enggak dia. Anak tak tulis kak wingi juga kan. Nah. Gaya verbal non verbal. Belum ada ya. Terus kenapa pilih Joksim? Kenapa? Karena menurut saya itu yang paling nyentrik di Jogja itu Bu. Ya, itu kan katamu, cari pendapat pakar tentang kenyentrikan mereka. Contohnya kayak gimana Bu yang buat? Ya menurut ini, itu menurut siapa? Oh, dalam ya. bukan ini boleh, jadi bukan menurut kamu. Ya, gimana Bendi ya? Iya Bu. Terus teorimu tentang apa nih? Komunikasi terpersonal atau kelompok? Kelompok ya Bu kalau ya, gitu ya Bu. Nomor 1 komunikasi kelompok. Dua, tentang gaya komunikasi. Bentar Bu, pelan-pelan Bu. Cari di komunikator stylenya siapa? Peter John. Itu udah boleh pulang belum ya mereka? Terus? Yang pertama tadi apa Bu? Gaya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Itu bisa dicari di bukunya siapa Bu? Banyak, nanti dicari di perpus judulnya komunikasi kelompok. Oh ya. Tapi judulmu organisasi ya tadi ya, bukan kelompok ya?
organisasi. Terus diganti anggota tadi. Oh, anggota organisasi. Tadi awalnya kan sebelum diganti anggota organisasi. Oh. Tadi direvisi jadi anggota. Oh, anggota. Berarti benar komunikasi kelompok ya. Terus? Oke, ya. Gaya komunikasi terus? Itu yang gaya komunikasi juga tetap masuk, Bu? Iya, no. Lah judulmu aja gaya komunikasi kok. Iya. Terus? Ya, udah. Gaya komunikasi. Sudah. Ya, sudah, terus. Ya. Masih hujan kan? Yuk. Terus? Iya. Nggak usah. Yang organisasi nggak usah, Bu? Ya nggak usah, nanti kan jadinya malah komunikasi organisasi. Oh ya. Berarti cukup komunikasi kelompok sama komunikasi gaya itu tadi ya, Bu? Ya. Tapi tadi kan anggota benar ya? Berarti komunikasi kelompok ya? Saya punya Mas Farhan. Kohesivitas. Kalau bukan gaya komunikasi. Kalau yang kohesivitas itu apa tuh, Bu? Kohesivitas itu kekompakan atau kepaduan atau kesetiaan, corps des esprits. Tahu ya, corps des esprits itu kekitaan. Kayak solid. Persamaan gitu, Bu? Solid. Oke. Kalau mau seumpama mau ke kohesivitas itu lebih mudah yang mana, Bu? Sama gaya komunikasinya? Ya sama-sama ya. Kamu mau membidik dari perspektif yang beda soalnya. Kalau yang gaya komunikasi, kamu mau membidik tentang gaya mereka secara verbal dan non-verbal yang beda dengan komunitas yang lain. Tapi kalau kohesivitas, kamu membidik tentang kekompakan, soliditas, kesetiaan. Ya, misalnya dulu ya di Brimob itu ya misalnya. Brimob ada kejadian satu orang itu dipateni musuh. Semua bergerak. Semua bergerak untuk membela temannya itu. Jadi kekompakan, kesolidan, ini ya, kepaduan. Nah, satu disakiti semua sakit, semua gerak. Itu namanya kohesivitas. Nah, apakah kohesivitas mereka juga bisa diteliti ya? Monggo aja dilihat. Apakah memang mereka itu betul-betul kompak ya, kemana-mana bareng, tidak pernah ada yang saling jegal, solid sampai tidak ada yang keluar dari kelompok, tidak ada yang keluar dari organisasi, kita saling bantu. Satu butuh uang semua nyumbang. Oke, Bu. Ya, gimana? Ini ditulis sekalian. Gimana, Diandi? Kalau lebih ke gaya komunikasi aja sih, Bu, kalau menurut saya. Sudah. Terus ini sudah metodologinya. Ya, Diandi? Bu. Ya. Ya, harus observasi kalau ini. Soalnya kamu melihat non-verbal. Melihat pakaiannya, melihat. Mereka ini ya, ini ya, temu darat juga ya? Ya, kalau pas zaman pemilu gitu, pasti intensitas ketemunya lebih sering gitu.
Seumpama kalau nggak ada acara gitu terus melakukan observasinya itu bisa lewat apa aja, Bu? Kalau nggak ketemu, ya kalau observasi langsung ya nggak bisa, no. Kalau observasi harus langsung. Ya, maksudnya kan kalau pakai seragam gitu kan, kalau pas ada acara aja gitu loh, Bu. Kapan? Sampai jam 3 aja. Ya? Iya, Bu. Cukup ya, Bianti ya? Iya. Oke, satu lagi. Siapa? Satu lagi siapa? Nggak ada? Gimana? Satu Aku lagi? mau Bu, tapi masih nyangkup itu ya Bu. Baru sampai manfaat doang gimana Bu? Oh, ini manfaat. Tapi bingung ya Bu, apa namanya? Judulnya bener apa enggaknya nanti? Ya, wes, Tentang alkohol gitu loh Bu. ya udah di-share. Oke. Mana ya? Bisa nggak Bu? Biru muncul. Ya. Analisis perilaku remaja pemabuk menurut sudut pandang masyarakat. Ini, Bisa nggak Bu? Ini kajian sosiologi. Oh gitu. Kalau studi kasus gimana Bu? Podo wae, bukan masalah studi kasus. Ini judulnya itu konsep psikologi ya. Perilaku remaja pemabuk. Wes judulnya salah nih. Berarti harus diganti Bu. Nah, ya, Ganti iya. apa ya? Nah, ini kalau komunikasi di mana? Remaja pemabuk dengan orang tuanya misalnya. Tapi Oh jadi harus ada itunya ya. Kalau sama masyarakat terlalu umum ya? Tapi nek pas mabuk daerah iso komunikasi no. Oh iya juga ya. Apa yang mabuk kok wawancarai kok? Mabuk tuh nggak ingat ya. Ya, dibantu dulu. Jangan yang mabuk, yang sadar baik. Oh iya ya Bu. Ya, Oke Bu. Ya. Nah gitu aja Bu. Iya, judul aja salah arep ngopo. Oh iya iya ya. Makasih ya Bu. Ya. Bu kok nambah satu lagi boleh nggak Bu? Apa lagi? Yang konsul Mas Raka. Kalau Kenapa? boleh. Konsul kah? Enggak kok. Gimana Bu? Raka Kenapa belum Bu? mau konsul. Ya cuman masih sampai itu Bu, kerangka belum full jadi. Ya, coba saya lihat. Coba nih Bu. Stop. Kerangka teorinya berarti kan komunikasi terapeutik. Kalau komunikasi internasional masih Bu? Oh, enggak, itu lain ya, itu lain. Oh berarti salah tuh. Terapeutik, terus faktor-faktor yang mempengaruhi tahap komunikasi terapeutik, gitu. Yang penting tahap, faktor-faktor, kemudian apa ya? Intinya yang terkait dengan komunikasi terapeutik, Kak. Oh ya Bu, oke Bu. Ya berarti udah salah Bu. Belum di-share udah salah, udah Bu, nggak jadi. Oh, banyak di buku-buku keperawatan ya, terapeutik itu. Iya Bu. Di buku Ibu juga ada sih. Ya. Oke, gitu. Ya. Ada lagi? Udah Bu. Bu, aku mau nanya boleh nggak? Nanya aja. Kalau punya aku kan berarti itu ya Bu, komunikasi interpersonal, terus manajemen konflik, sama satunya lagi kemarin aku cari tentang teori toxic relationship tapi belum nemu Bu. Nah itu kira-kira teorinya apa aja ya Bu? Oh kalau itu nggak usah di ini, kalau nggak ketemu ya nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ya udah itu aja itu. Komunikasi interpersonal, manajemen konflik interpersonal, atau konflik dulu. Konflik interpersonal, manajemen konflik interpersonal. Dua aja ya Bu berarti?
Ya. Tiga. Komunikasi interpersonal, konflik interpersonal, manajemen konflik interpersonal. Terus kalau di ininya Bu, apa namanya pembahasannya tuh kayak jelasin dulu komunikasi artinya apa atau langsung ke komunikasi interpersonal itu adalah apa gitu atau satu-satu gitu. Langsung komunikasi interpersonal. Oke. Oke Bu, makasih. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Kita ketemu lagi Kamis jam 9. Offline dan online lagi. Online ya, Lin? Online saja jam 9. Kamis. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Cukup sekian untuk kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah.